Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. kita mulai saja ya, walau semuanya belum hadir, karena sudah lebih dari 10 menit atau tepatnya sudah 8 lebih 11 menit. Seperti yang selalu saya sampaikan di kuis sebelumnya, aturan presentasinya itu waktunya presentasi 10 menit, yang terdiri dari 5 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab, tapi 5 menit tanya jawabnya sama seperti kuis pertama. Kita akan menyelesaikan terlebih dahulu presentasi untuk semua kelompok, kemudian sesi tanya jawabnya kita taruh di akhir sesi supaya lebih efektif karena kita menggunakan online. Kemudian anggota kelompok wajib menyalakan kamera ketika presentasi. Sesi tanya jawab tadi sudah saya sebutkan untuk semua kelompok di akhir setelah semua kelompok presentasi. Kemudian penilaiannya sama seperti kuis pertama. Ini belum saya rubah ya aturannya. Ketepatan dalam memberikan argumentasi dan memberikan contoh penerapan algoritma bulan untuk kuis kedua ini di bidang sistem informasi. Kemudian yang kedua, kemampuan menguasai presentasi dan menjawab pertanyaan. Jadi seperti yang saya evaluasi di kuis pertama, jangan sampai hanya membaca apa yang dituliskan di PDF-nya atau di PowerPoint-nya, dan banyak sekali saya temukan yang sangat terlihat sekali baru pertama kali membaca atau mengetahui isi dari PowerPoint yang dibuat oleh kelompoknya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian sama seperti sebelumnya, ketepatan waktu, usahakan hanya 5 menit untuk presentasinya, tetapi dapat mencakup semua poin penting mengenai contoh penerapan dari algoritma bulan di bidang sistem informasinya. Kemudian anggota yang tidak hadir akan diberikan nilai 80% dari hasil presentasi kelompoknya, dan tidak ada susulan presentasi untuk kuis pertama maupun kuis kedua hari ini. Nah, kita mulai saja supaya lebih cepat. Untuk kelompok pertama yang akan presentasi, kelompoknya Fajar Setiawan, sudah ada? Sudah ada? Kelompok Fajar Setiawan, Mutiara. Ada, Bu. Oke, silahkan boleh di-share screen-nya, PowerPoint-nya. Fajar Setiawan, Mutiara, kemudian Fadilah Nur, Ricky, dan Cynthia. Enggak semua kelompoknya dinyalakan kameranya ya. Angga boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4. Kelompok kami akan membahas mengenai efektivitas pembelajaran media tompel KIMEP dalam penyederhanaan persamaan aljabar boolean. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Fajar Setiawan, Mutiara Anwari Putri, Fadilah Nur Arif, Ricky Triadiansyah, dan saya sendiri Cynthia Febrianti. Untuk yang pertama, pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Pendahuluan, latar belakang penelitian. Sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 Kurikulum Pasal 36, implementasi kurikulum pada standar proses pendidikan yang baik merupakan pendidikan yang mengedepankan pembelajaran yang menarik, efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Menurut Mujiono dan Dimyati tahun 2009 bahwa seorang guru profesional harus mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Pembelajaran ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, strategi, metode, model, dan media pembelajaran. Salah satu materi pembelajaran yang membutuhkan perhatian khusus yaitu penyederhanaan persamaan aljabar boolean. Proses pembelajaran penyederhanaan persamaan aljabar boolean yang dilaksanakan di kelas 12 Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Muntok tidak maksimal, sehingga tujuan pembelajaran menentukan persamaan akhir aljabar boolean tidak tercapai. Dalam hal ini, siswa tidak dapat menyederhanakan persamaan aljabar boolean 3 variabel dan 4 variabel dengan sempurna. Menurut Sodikin 2016. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam penyederhanaan persamaan aljabar boolean melalui media tompel atau karton tempel Carnot Map. Penelitian yang dilakukan dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh Mutiara. Baik, untuk metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas terdiri dari 2 siklus yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa melalui media tompel Carnot Map dalam penyederhanaan persamaan rangkaian digital atau aljabar boolean. Kemudian yang selanjutnya, data yang digunakan. Data pada penelitian tindakan ini berupa data deskriptif atau non-test yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan angket terhadap proses pembelajaran di kelas. Kemudian data kualitatif didapatkan dari hasil tes siswa yang diperlukan untuk mengetahui kemampuan dasar peserta sebelum proses pembelajaran dilaksanakan dalam mengetahui kualitas hasil pembelajaran setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Kemudian untuk tahapan analisis akan dibacakan oleh Fajar Setiawan. Tahap analisis. Kondisi awal, guru belum memanfaatkan media tompel Carnot Map dalam menyederhanakan persamaan boolean dan siswa keaktifan dan hasil belajar rangkaian elektronika terapan dalam menyederhanakan persamaan boolean sangat rendah. Tindakan guru telah menggunakan media tompel Carnot Map dalam penyederhanaan persamaan boolean dan siswa memanfaatkan kelebihan melalui media tompel Carnot Map dalam penyederhanaan persamaan boolean secara kelompok besar 5-6 peserta dalam tiap kelompok. Kondisi akhir, guru diduga dengan menggunakan media tompel Carnot Map dalam penyederhanaan persamaan boolean dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Siswa memanfaatkan kelebihan media tompel Carnot Map dalam penyederhanaan persamaan boolean secara kelompok kecil 3-4 peserta dalam tiap kelompok. Selanjutnya. Hasil dan pembahasan prasiklus. Pada kegiatan pembelajaran dari 24 siswa, 1 siswa tidak masuk kelas yang lulus dan predikat kompeten 7 orang dalam presentasi 29,16%.
sementara 17 siswa tidak mencapai kuantitas pada tingkat KKM 70 dengan presentasi 70,83%, sedangkan hasil observasi keaktifan menunjukkan bahwa presentasi pendahuluan pembelajaran 48,67%, kegiatan inti 43,10%, dan kegiatan penutup 23,17%. Hasil siklus 1. Kegiatan penelitian pada siklus 1 difokuskan pada pengamatan hasil tes awal media tompel KNOW-MAP dengan kerja kelompok besar. Terdiri dari 5 siswa setiap kelompoknya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, baik pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, terdapat data keaktifan siswa yang dicermati dari pengamat berdasarkan lembar observasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil. Hasil dari siklus 1 yaitu data observasi pada siklus ini menunjukkan persentase kegiatan pendahuluan 51%, sedangkan kegiatan inti 54,52%, dan kegiatan penutup 55,00%. Untuk 24 siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut memiliki nilai rata-rata 84,5, sedangkan nilai terendah 55,5. Dan rata-rata kelas didapat sebesar 67,44, yang berarti belum mencapai KKN 70. Pada siklus 1 sudah nampak keaktifan siswa, hasil dan pembahasan. Selanjutnya, pada siklus 2, mode pembelajaran menggunakan media tompel KNOW-MAP dengan kerja kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 siswa. Baik pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, maupun pertemuan ketiga, terdapat data keaktifan siswa berdasarkan lembar observasi. Data observasi pada siklus ini menunjukkan indikator pertama kegiatan. Berdasarkan hasil siklus 1 dan siklus 2, terlihat adanya perubahan yang signifikan jika menggunakan media tompel KNOW-MAP. Perubahan terjadi pada keaktifan siswa saat pendahuluan pembelajaran. Ketuntasan belajar juga mengalami perubahan dan kenaikan. Hasil analis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pengguna media tompel KNOW-MAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Media tompel KNOW-MAP dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam penyederhanaan persamaan bolehan teknik elektronika industri. Selanjutnya, untuk penerapan media tompel KNOW-MAP akan dijelaskan kembali oleh Fajar Setiawan. pada penerapan media tompel KNOW-MAP akan dilanjutkan oleh Penerapan media tompel KNOW-MAP. Penerapan media tompel KNOW-MAP
Mohon maaf, ada gangguan teknis. Yang penerapan media tompel ke Nogmap akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penerapan media tompel ke Nogmap dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Masing-masing siklus dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, pendahuluan 67,17%, indikator kedua kegiatan inti 66,90%, dan indikator ketiga kegiatan penutup 74,50%. Hasil pembelajaran siklus 2 terlihat dari 24 siswa yang lulus dengan kandidat kompeten 16 orang dengan presentase 66,66%. Sementara 6 siswa tidak mencapai ketuntasan minimal pada tingkat KKM 70 dengan presentase 24,24%. Pada siklus 2, penggunaan media tompel ke Nogmap menunjukkan hasil yang lebih baik daripada pertemuan pada siklus sebelumnya. Kemudian untuk keaktifan, penerapan media tompel KIMAP membutuhkan beberapa orang yang disebut dengan kooperatif. Pembelajaran kooperatif yang paling sederhana yaitu tipe STAD. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat dibuat rata-rata presentase keaktifan belajar siswa pada tindakan siklus 1 dan siklus 2. Terlihat bahwa terdapat kenaikan keaktifan belajar siswa pada tindakan siklus pertama maupun siklus kedua. Prasiklus menunjukkan masih rendahnya kemampuan siswa dalam beraktivitas yang hanya mencapai 41,254%. Pada siklus pertama dan siklus kedua terlihat sudah tampak kenaikan kemampuan aktivitas siswa. Pada siklus pertama, tingkat kemampuan berinteraksi atau aktivitas mencapai 53,508%, dan siklus kedua mencapai 69,204%. Kemudian untuk ketuntasan akan dijelaskan oleh Ricky. Baik, untuk ketuntasan, pembelajaran hasil belajar siswa merupakan salah satu indikator keberhasilan siswa dalam usaha belajar yang dilakukan di sekolah, sehingga kepanikan terhadap pemecahan masalah dapat teratasi. Penggunaan media tompel Nogmap dapat membantu meningkatkan dan memudahkan di dalam menjelaskan dan memodelkan materi yang bersifat rumit dan detail. Media tompel Nogmap ini dapat digunakan sebagai salah satu solusi, dengan kata lain sebagai alat bantu untuk memudahkan proses pembelajaran. Media tompel Nogmap dapat meningkatkan kualitas hasil belajar aljabar boolean. Next. Setelah menggunakan media tompel Nogmap, terlihat dari 24 siswa yang lulus dengan predikat baik atau kompeten, 16 orang dengan persentase kelulusan 66,6%, sementara 8 siswa tidak mencapai ketuntasan minimal pada tingkat KKM 70 dengan persentase ketidaklulusan 33,3%. Hasil analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan pembelajaran dengan media tompel Nogmap berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Berarti hipotesis yang terbukti kebenarannya. Next. Kesimpulan, pembelajaran dengan media tompel Nogmap dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam penyederhanaan persamaan aljabar boolean melalui media tompel atau karton tempel Nogmap. Penelitian dilakukan dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, demikian yang kelompok saya bisa jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Cynthia dan teman-temannya. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok ini nanti silahkan disimpan dulu, diajukan di akhir sesi. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk presentasi kelompoknya. Kelompok selanjutnya kelompoknya Aji Pratama, Andila, kemudian Fadilah Teti, Indriani, Siti Nurhayati sudah ada?
Sudah, Bu. Oke. Bentar ya. Mohon maaf, apa sudah terlihat? Sudah, mangga boleh dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Bu. Gak ada suaranya. Oh, bentar. Maaf. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aji Pratama, Citrandila, Fadilah Teti Nurjana, Indriani Astuti, dan Siti Nurhayati. Studi kasus yang kelompok kami bahas yaitu mengenai perancangan aplikasi penyederhanaan fungsi boolean dengan metode Quine-MC-Kluske. Baik teman-teman, kita langsung saja ke materi yang akan saya bacakan. Latar belakang penelitian. Fungsi boolean banyak mengandung operasi-operasi yang tidak perlu atau berlebihan, sehingga perlu dilakukannya penyederhanaan atau minimalisasi fungsi boolean. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai metode minimalisasi fungsi boolean menggunakan Quine-MC-Kluske, yaitu dengan melakukan input angka-angka term dalam bentuk SOP, sum of product, serta membangun sebuah perangkat lunak yang dapat menunjukkan langkah-langkah penyederhanaan fungsi boolean dengan metode Quine-MC-Kluske menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Metode Quine-MC-Kluske dipilih dalam pembuatan perangkat lunak komputer untuk meminimalisasi karena sifatnya yang mekanistik dan cocok untuk penyederhanaan fungsi boolean dengan jumlah sembarang peubah. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhayati. Siti, suaranya tidak terdengar. Coba dicek dulu audionya. Bu, sebentar, yang tujuannya belum terbacakan. Indri boleh share ke atas. Terima kasih. Tujuan penelitian. Untuk membantu para pembaca yang sedang dalam mempelajari penyederhanaan fungsi boolean dengan metode Quine-MC-Kluske. Boleh. Kemudian metode penelitian akan dibacakan oleh Siti Nurhayati. Saya persilahkan. Suaranya masih belum terdengar ya? Ya, Bu, bentar, Bu. Mohon maaf, sepertinya Siti sedang ada gangguan dalam audio. Baik, akan saya ganti.
Pembahasan selanjutnya yaitu data yang digunakan. Proses penyederhanaan fungsi bulan dengan metode Klein-McCluskey mempunyai 7 langkah untuk menyederhanakan fungsi bulan dalam bentuk SOP atau Sum of Product. Sebagai contoh, dilakukan penyederhanaan terhadap fungsi bulan dalam bentuk SOP atau Sum of Product, yaitu F dalam kurung W X Y Z sama dengan sigma min term dalam kurung 0,2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13. Selanjutnya, tahapan analisis. Langkah-langkah penyederhanaan fungsi bulan dengan metode Klein-McCluskey adalah sebagai berikut. Langkah 1, nyatakan tiap minterm dalam n peubah menjadi string bit biner yang panjangnya n. Pada contoh ini, jumlah peubah adalah 4, sehingga n sama dengan 4. Susun tabel minterm bentuk biner dari minterm. Langkah 2, kelompokkan tiap minterm berdasarkan jumlah 1 yang dimilikinya. Langkah 3, kombinasikan minterm dalam n peubah dengan kelompok lain yang jumlah 1 stripnya berbeda 1, sehingga diperoleh bentuk prima atau prime implicant yang terdiri dari n strip 1 peubah. Minterm yang dikombinasikan diberi tanda V. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurhayati. Mohon maaf, sepertinya Siti masih ada gangguan audio. Kita ganti dengan Fadilah, silakan. Baik, selanjutnya langkah 4. Dari pemasangan yang dilakukan akan didapatkan tabel minterm dan tabel kubus 1. Lakukan pemasangan serupa terhadap hasil yang tertera pada tabel kubus 1. Ini dia tabel 6, tabel kubus 1A, tabel 7, tabel kubus 1B, kemudian tabel 8, hasil kombinasi dari tabel kubus 1. Untuk tanda bintang 2 menandakan bahwa minterm tersebut tidak mendapatkan pasangan pada proses pembentukan tabel berikutnya. Minterm ini dinamakan prime implication. Next. Langkah 5. Ulangi lagi langkah 4 sampai diperoleh bentuk prima yang paling sederhana. Kemudian tuliskan hasilnya di kubus 2, begitu seterusnya. Ini dia tabel 9 dari hasil langkah 4, tabel kubus 2. Jika pasangan minterm menghasilkan kode biner yang sama, maka cukup ditulis salah satu saja. Sehingga tabel kubus 2 menjadi minterm 08 dan minterm 210, strip 0, strip 0, bintang 2. Minterm 2, 3, dan minterm 6, 7, 0, strip 1, strip. Ini tabel kubus 2 yang sudah disederhanakan. Langkah 6, pilih semua bentuk prima atau prime implicant yang tidak bertanda V atau yang bertanda bintang 2 yang didapat dari hasil kombinasi antar kelompok minterm. Buat tabel baru yang memperlihatkan minterm dari ekspresi boolean yang
Fadila, suaranya ke-mute, maaf. Selanjutnya, pilih bentuk prima yang memiliki jumlah literal paling sedikit namun mencakup sebanyak mungkin minterm dari ekspresi Boolean semula. Hal ini dapat dilakukan dengan cara beri tanda V pada kolom flag untuk kelompok prim implikan yang memiliki kolom bertanda bintang 1 saja. Yang kedua, prim implikan yang memiliki tanda bintang adalah yang terpilih untuk menyusun fungsi boolean yang dimaksud. Kemudian susun fungsi boolean seperti berikut ini. Seperti tabel ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Siti Nurhayati. Halo, sudah terdengar sekarang? Sudah. Baik, tadi mohon maaf ada kesalahan teknis. Sekarang semua midterm sudah tercakup dalam bentuk prima terpilih. Bentuk prima yang 2 Mohon maaf, ada gangguan lagi. Saya bacakan saja. Sekarang semua midterm sudah tercakup dalam bentuk prima terpilih. Bentuk prima yang terpilih adalah M0, M8, dan M10. Dapat dilihat di tabel 13, tabel penyesuaian term dan peubah. 0, 8, 2, 10 bersesuaian dengan X komplement Z komplement, 2, 3, 6, 7 bersesuaian dengan W komplement Y, 9 dan 13 bersesuaian dengan term W, Y komplement Z. Dengan demikian, fungsi boolean hasil penyederhanaan dengan metode Quine-Maklaski adalah F dalam kurung W X Y Z sama dengan X komplement Z komplement plus W komplement Y plus W Y komplement Z. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haji Pratama. Silakan. Baik, materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bisa kita lihat di sini terdapat beberapa tampilan antar muka aplikasi. Pada tampilan ini terdapat combo box untuk memilih banyaknya peubah atau variabel. Klik tombol refresh untuk menampilkannya dengan catatan variabel peubah dan midterm telah terisi dengan benar. Selanjutnya, klik tombol hitung untuk melihat bentuk fungsi boolean setelah disederhanakan. Berikutnya, tampilkan langkah-langkah proses penyederhanaan fungsi boolean merupakan fitur untuk melihat urutan proses penyederhanaan fungsi boolean oleh program. Fitur ini berguna bagi seseorang yang sedang mempelajari penyederhanaan fungsi boolean, khususnya menggunakan metode Quine-Maklaski. Baik, materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini terdapat kesimpulan dari materi-materi. 1. Langkah latar belakang penelitian perangkat lunak mampu menyederhanakan fungsi boolean dalam bentuk SOP atau sum of product. 2. Perangkat lunak mampu menyederhanakan fungsi boolean dengan jumlah peubah yang besar, maksimum 10 buah. 3.
Perangkat lunak menunjukkan setiap langkah atau tahapan dalam proses penyederhanaan fungsi bulan dengan metode Quine-McCluskey. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Untuk sesi tanya jawab nanti di akhir sesi setelah semua kelompok presentasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Indriani dan teman-temannya. Kita lanjutkan terlebih dahulu presentasi kelompoknya. Selanjutnya kelompoknya Adelia. Sudah ada Adelia? Kelompok... Ada, Bu. Bisa di-share screen. Bentar. Semua anggota kelompok nyalakan kamera ya pada saat presentasi. Mangga bisa dimulai. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Delia Sapitria Sapril, Dimas Destia Ramadhani, Pamugia Genara Pamungkas, Rai Kurnia Dewi, dan Tegar Pajal Hapian. Kami akan memaparkan hasil dari analisis artikel ilmiah yang berjudul Penggunaan Aljabar Boolean pada Sistem Seatbelt, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, data yang digunakan, tahapan analisis, dan hasil pembahasan. Yang pertama, latar belakang akan disampaikan oleh saya sendiri. Seatbelt atau sabuk pengaman menjaga pengemudi serta penumpang dari tumpukan yang mungkin terjadi karena kendaraan berhenti secara mendadak. Penggunaan sabuk pengaman dapat ditingkatkan efektivitasnya dengan adanya airbag yang umumnya terpasang di depan tempat duduk, khususnya pengemudi. 3-point seatbelt yang saat ini umum digunakan dipatenkan oleh Roger Griswold dan Hugh de Haven pada tahun 1955 dan kemudian dikembangkan oleh Niels Bohlin untuk manufaktur kendaraan Volvo sebagai perangkat standar. Sabuk pengaman yang sekarang ini beredar sudah mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah adanya fungsi peringatan. Fungsi ini akan memperingatkan penumpang apabila sabuk pengaman belum terpasang atau tidak terpasang dengan baik. Sabuk pengaman ini akan memberikan peringatan berupa getaran atau lampu. Prinsip kerja sabuk pengaman ini menggunakan sebuah rangkaian logika sederhana. Rangkaian logika ini tidak lepas dari salah satu penerapan dari aljabar Boolean sederhana. Selanjutnya, tujuan akan disampaikan oleh Delia Sapitria Sapril. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana peneliti melakukan penerapan aljabar Boolean sederhana dari seatbelt warning system. Selanjutnya, data yang digunakan akan disampaikan oleh Rai Kurnia Dewi. Data yang digunakan aljabar Boolean pada zaman sekarang ini tidak lepas dari hubungannya dengan gerbang logika pada rangkaian digital. Kemudian, rangkaian digital yang menggunakan gerbang logika hanya terdiri dari fungsi AND, OR, NOT, dan QOR untuk beroperasi.
Selanjutnya, tahapan analisis akan disampaikan oleh Dimas Destian Ramadhani. Baik, terima kasih. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, plus dan minus, dan sebuah operator unner ditandai dengan tanda kutip. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tuple dalam kurung B, koma, plus, koma, min, koma, tanda kutip, 0, 1, kurung tutup. Disebut aljabar bulan jika untuk setiap A, B, dan C, elemen dari B berlaku aksioma berikut. 1. Identitas pertama A plus 0 sama dengan A. Kedua, A titik 1 sama dengan A. Komutatif, yang pertama A ditambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, A titik B sama dengan B titik A. Ketiga yaitu distributif. Yang pertama A titik kurung B ditambah C sama dengan kurung A titik B ditambah kurung A titik C. Yang kedua, A kurung B titik C sama dengan kurung A ditambah B titik kurung A ditambah C. Yang keempat, komplemen. Untuk setiap AEB terdapat elemen unik yaitu A kutip E dan B, sehingga yang pertama A ditambah A kutip sama dengan 1. Kedua, A titik A kutip sama dengan 0. Dan hasil pembahasan akan disampaikan oleh Tegar Pajal Hapian. Baik, terima kasih. Untuk hasil dan pembahasan terdapat 3 switch dengan masukan kali 1, X1, X2, X3. Jika gambar tersebut dibuat fungsi logikanya, maka akan terbentuk fungsi sebagai L dalam kurung X1, X2, X3, X3, di mana tanda plus menyatakan logika OR dan titik menyatakan logika AN. Gambar di kanan adalah rangkaian seatbelt warning system. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Delia dan teman-temannya. Untuk yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti silahkan ajukan di akhir sesi. Kita lanjutkan terlebih dahulu presentasi kelompoknya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Hikam. Sudah hadir kelompoknya Hikam? Hikam, dan Pandia. Sudah bisa share screen ya? Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hikam Anugrah Firdaus, Muhammad Arifudin, Panda Wisnu akan mempresentasikan penerapan logika Boolean dalam program permintaan barang berbasis web. Pendahuluan.
Logika matematika merupakan satu bagian dalam matematika yang penting, dengan maksud diajarkannya antara lain agar kita lebih cermat, lebih teliti dalam membahas dan memecahkan soal-soal matematika, dan diharapkan lebih disiplin dalam pemakaian bahasa matematika, agar lebih kritis dalam membuat pernyataan matematika. ST Negoro 1998. Maksud dan tujuan tersebut adalah untuk membangun manusia yang lebih berkualitas dan lebih kreatif dalam berpikir. Aljabar boleh merupakan suatu cara baru untuk berpikir dan menjelaskan berbagai hal. Sejauh ini, penelitian masyarakat terhadap matematika sangat bergantung pada kegunaan untuk memecahkan problem-problem nyata. Oleh karena itu, hubungan antara matematika dengan dunia nyata menjadi cukup penting. Maka dalam hal ini, aljabar boleh pun dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, yakni dalam bidang komputerisasi. Aljabar boleh merupakan dasar-dasar dalam sistem pemrograman. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau library research, yaitu dengan mengkaji, meneliti, dan menyelidiki serta mempelajari karya-karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk buku, skripsi, ataupun makalah-makalah yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian hasil dijabarkan dan disusun kembali menjadi suatu karya tulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mana Wisnu. Baik, terima kasih Apif Pudin. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Operasi biner adalah pengerjaan terhadap dua elemen atau himpunan, sehingga menghasilkan elemen tunggal yang juga merupakan elemen himpunan. Itu. Hukum komutatif menunjukkan bahwa urutan penambahan dan perkalian tidaklah penting. Dengan perkataan lain, diperoleh jawaban yang sama bila menambahkan X terhadap Y maupun Y terhadap X. Demikian pula, jawaban yang sama diperoleh bila mengalihkan X dengan Y maupun Y dengan X. Hukum distributif menunjukkan bahwa suatu ekspresi boleh dapat diperluas dengan mengalihkan term demi item, seperti dalam aljabar biasa. Hukum ini juga mengandung pengertian bahwa suatu ekspresi boleh dapat difaktorkan dengan perkataan lain. Jika diberikan jumlah dua buah term yang masing-masing mengandung variabel yang sama, maka variabel yang sama ini dapat difaktorkan. Ini adalah XY dalam kurung XY dalam kurung XZ, masing-masing term mengandung X, sehingga X dapat difaktorkan untuk mendapatkan X dalam kurung YZ. Dalam pembuatan program permintaan barang, terdapat berbagai macam perintah-perintah logika sederhana yang disusun secara kompleks agar menjadi sebuah satu kesatuan yang nantinya digabungkan dengan gambar-gambar untuk membuat desain yang lebih indah. Berfungsi atau tidaknya sebuah program nantinya dikembali kepada benar atau salah logika yang digunakan. Software yang saya gunakan merupakan software permintaan barang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perintah yang terbentuk untuk mendaftar pada web permintaan barang yang nantinya dapat digunakan untuk masuk untuk melakukan pemesanan dengan skrip program sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat skripnya sebagai berikut ya. Nah, dalam model matematika skrip tersebut bisa ditulis menjadi
P adalah user administrator, jika user administrator, nah Q adalah maka P adalah user administrator, Q masuk ke halaman /home.php. Kalau disatukan, jika home administrator, maka masuk ke halaman home.php. Kalau disatukan, jika user editor, maka masuk ke viewer dan U masuk ke halaman viewer/home.php. Nah, kalau disatukan, jika user viewer, maka masuk ke halaman viewer/home.php. Nah, jika user viewer, user administrator, jika user administrator, maka masuk ke halaman home.php. Atau jika user editor, maka masuk ke halaman editor/home.php. Maka masuk ke halaman viewer. Nah, yang selanjutnya pada menu pemesanan barang. Nah, pada menu pemesanan barang ini muncul setelah kita berhasil melakukan login dengan user yang sudah diregistrasi dan sesuai dengan hak masing-masing, admin, editor, atau viewer. Dalam menu pemesanan barang, terdapat berbagai tombol yang mewakili barang yang akan kita pesan. Nah, dalam artikel ini membuat tentang usaha abadi dengan tampilan skripnya sebagai berikut ya. Nah, kalau dalam model matematika bisa ditulis menjadi si A-nya adalah barang, ada, terus si B-nya kurangi jumlah barang. Maka kalau disatukan, jika barang ada, maka kurangi jumlah barang. Yang selanjutnya C adalah jika proses pesan, terus si D-nya adalah masuk ke laporan pemesanan. Nah, kalau jika disatukan, jika proses pesan, maka masuk ke laporan pemesanan. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah logika matematika merupakan ilmu yang membawa manusia menuju kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perintah dasar dari pembuatan sebuah program adalah ilmu logika matematika. Dengan mengaplikasikan ilmu yang terdapat pada materi logika matematika, nah, manusia dapat menciptakan program-program yang canggih di dalam komputer. Nah, program-program tersebut saat ini juga dikembangkan untuk pembuatan sistem yang lebih canggih dengan menanamkan nilai-nilai logika manusia di dalamnya yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Hikam dan teman-temannya. Kita lanjutkan dulu presentasinya ke kelompoknya Adipati Raja. Sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami analisis dengan judul Rancang Bangun Sistem Token Pulsa, Penggunaan Prabayar Metode Enkripsi, Transposisi, dan Deskripsi. Oke, next. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama Adipati Raja Mahameru, kemudian Fasya Jahira Badeni, saya sendiri Nisa Nabila, dan Nisrina Asifa Aras. Oke, untuk selanjutnya pendahuluan akan dijelaskan oleh Adipati Raja Mahameru. Kepada Adipati, saya persilahkan.
Oke, terima kasih. Pendahuluan. Perusahaan penyediaan air memasang water meter, mesin penghitung air, untuk mengetahui banyaknya air yang digunakan pelanggan. Mesin penghitung air ini bersifat analog dengan sistem pembayaran pasca bayar. Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem token pulsa, penghitung penggunaan air dengan menggunakan microcontroller PIC16F877A. Sistem ini menggunakan token yang berisi informasi-informasi tertentu dan dibuat dengan kriptografi. Selanjutnya token ini akan dideskripsi untuk mendapatkan sejumlah pulsa yang ada di dalamnya. Kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah dengan dibuatnya sistem ini diharapkan mampu membangun sistem token pulsa pada mesin penghitung penggunaan air prabayar dengan enkripsi, metode transposisi, dan mengimplementasikan aljabar Boolean untuk deskripsi. Sehingga sistem ini dapat mengatasi masalah-masalah pada sistem penghitungan air pasca bayar. Oke, untuk metode penelitian, data yang digunakan token pulsa listrik. Tahapan analisisnya ada dua. Dalam penelitian ini dilakukan dengan dua buah tahap analisis, yaitu yang pertama enkripsi, cara pengamanan data yang dikirim sehingga terjaga kerahasiaannya. Yang kedua deskripsi, proses kebalikan dari enkripsi berfungsi mengembalikan pesan rahasia menjadi pesan asli. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa. Oke, yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Gerbang logika dasar merupakan elemen rangkaian digital, dan rangkaian digital merupakan kesatuan dari gerbang-gerbang logika dasar yang membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Hal ini disampaikan oleh Muklas 2005. Nilai kebenaran dari suatu gerbang logika biasanya disimbolkan dengan istilah true yang disimbolkan dengan angka 1 dan false disimbolkan dengan angka 0. Terdapat 3 buah gerbang logika dasar, yaitu diantaranya gerbang OR atau disjungsi. Prinsip kerjanya adalah kondisi keluaran akan berlogika 1 bila salah satu atau semua saluran masukannya berlogika 1. Kemudian gerbang AND atau konjungsi. Prinsip kerja gerbang ini adalah kondisi keluarannya akan berlogika 1 bila semua saluran masukannya berlogika 1. Selain itu, saluran keluarannya akan berlogika 0. Gerbang NOT atau negasi, prinsipnya bila saluran masukannya berlogika 1, maka saluran keluarannya akan bersifat 0. Tetapi sebenarnya masih ada gerbang-gerbang lainnya, yaitu ada NaN, NOR, XOR, dan XNOR. Oke, next. Nah, ini dia gambar-gambar dari setiap gerbang. Untuk gerbang OR, gerbang ini memerlukan 2 inputan ya, untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR juga merupakan hasil pertambahan dari A plus B. Kemudian untuk gerbang AND juga memerlukan 2 atau lebih inputan untuk menghasilkan satu output. Gerbang AND dihasilkan dari perkalian A plus B, A kali B. Kemudian untuk gerbang NOT adalah gerbang pembalik keadaan atau komplemennya. Jika inputannya 1, maka outputnya 2, maka outputnya 0. Begitupun sebaliknya, jika inputannya 0, maka outputnya 1. Next. Selanjutnya blok diagram. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini terdiri dari 2 proses printing, yaitu proses enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi yang dilakukan untuk mengamankan kode token dilakukan dengan perangkat lunak yang telah dibuat. Untuk proses deskripsi yang berfungsi menerjemahkan kode token dilakukan dengan microcontroller P1C16F877A. Enkripsi token. Token yang dibuat pada penelitian ini terdiri dari 4 kelompok kode dengan total 10 karakter. Susunan kode tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. Oke, token dibuat dengan menggunakan perangkat lunak yang dibuat dengan bahasa C. Pembuatan token dilakukan dengan kriptografi klasik, yaitu teknik transposisi atau permutasi. Teknik ini dilakukan dengan merubah posisi satu karakter dengan karakter tertentu. Oke, ini merupakan tampilan awal program pembelian token, dapat dilihat pada gambar. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada pembelian token, kemudian tampilkan token, dan yang terakhir keluar. Jika kita ingin membeli token, maka kita harus memilih nomor 1. Oke, di sini ada studi kasusnya ya. Misalkan seorang pelanggan dengan ID 123 akan membeli token senilai 25.000 pada tanggal 26 Oktober 2015.
Setelah memberikan informasi ID dan nominal pulsa yang akan dibeli, selanjutnya transaksi akan diproses menggunakan program enkripsi yang telah dibuat. Nah, gambar di bawah menunjukkan tampilan program dengan informasi awal yang akan dibuat menjadi token. Sudah saya jelaskan tadi, jika ingin membeli token, maka harus memilih nomor 1. Nah, kita klik saja nomor 1, kemudian masukkan ID pelanggannya. Pada saat di kasus kali ini, yaitu 1234. Kemudian masukkan juga tanggal pembeliannya, yaitu 26 Oktober 2015. Dan masukkan jumlah pulsa yang akan dibeli, yakni senilai 25.000. Kemudian tekan Enter untuk menampilkan data. Oke, untuk kode pengecek token dapat didapat dari perkalian rasio pulsa yang disediakan dengan kelipatannya. Penghitungannya dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, jika nominal pulsa yang kita beli 25.000 dengan rasio 1, maka kelipatannya 2. Dan kode pengeceknya 2. Di sini 1 kelipatan 2, yakni 2. Kemudian nominal pulsa untuk yang 50.000, rasionya 2, kelipatannya 2. 2 kelipatan 2, yakni 4. Dan untuk nominal pulsa 100.000, rasionya 4, dan kelipatannya 2. 4 kelipatan 2, yakni 8. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nistrina. Di sini terdapat gambar untuk nominal pulsa dikodekan kembali menjadi sebuah kode khusus. Nominal 25.000 dikodekan dengan 1, 50.000 dengan 2, dan 100.000 dengan 3. Setelah dilepas seluruh info yang telah dikodekan, didapat kode asli atau plain text. Secara lengkap, kode penyusun token dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Nah, dengan menggunakan aturan transposisi pada gambar 1, didapatkan token seperti pada gambar 2. Tampilan programnya dapat dilihat pada gambar 3. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai aturan kriptografi transposisi. Metode penyandian transposisi ialah metode penyandian dengan cara mengubah letak dari teks pesan yang akan disandikan. Untuk membaca pesan aslinya kembali, cukup dengan mengembalikan letak dari pesan tersebut berdasarkan kunci dan algoritma pergeseran huruf yang telah disepakati. Next. Nah, di sini terdapat gambar 2, yaitu pesan asli dan token hasil kriptografi. Untuk pesan asli 1, token 2, pesan asli 2, token 6, pesan asli 3, token 1, pesan asli 4, token 0, pesan asli 1, token 2, pesan asli 2, token 1, pesan asli 6, token 2, pesan asli 1, 3, pesan asli 1, token 3, pesan asli 0, token 4, pesan asli 2, token 1. Yang di bawahnya terdapat gambar 3, yaitu tampilan akhir program pembuat token. Seperti yang saya jelaskan oleh Nisa tadi, program ini dibuat oleh bahasa C++. Next. Nah, di sini terdapat deskripsi token. Deskripsi token ini dilakukan menggunakan mikrokontroler PI16F877A, menggunakan algoritma aljabar Boolean. Perangkat untuk deskripsi token ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, gambar ini adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan deskripsi token. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fasya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada proses deskripsi token dilakukan untuk menguji keaslian token yang telah ada. Cara yang dilakukan adalah mencoba tiap karakter pada token dengan pengkode-kode tertentu pada mikrokontroler seperti yang telah diketahui sebelumnya. Token terdiri dari 4 kelompok karakter dan masing-masing kelompok dimisalkan menjadi sebuah variabel. Variabel penyusunan token dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu ada kelompok kode, tanggal, cek, ID pelanggan, dan juga nominal pulsa. Selanjutnya. Kemudian, berdasarkan variabel kelompok kode token, maka proses deskripsi token dapat dituliskan dengan persamaan dan dengan sifat asosiatif teorema variabel jamak aljabar Boolean didapat persamaan 17, yaitu A tambah B dikali C dikali D dikali E untuk persamaan 16, dan untuk persamaan 17 A tambah B dikali D dikali C dan dikali E. Persamaan 17, setelah persamaan ini selesai, kemudian akan dibuat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dapat dilihat pada gambar tersebut. Diketahui jika seluruh karakter token memiliki kecocokan dengan kode rahasia pada perangkat, maka pelanggan akan mendapatkan sejumlah pulsa sesuai dengan pembeliannya untuk mesin air. Namun jika gagal, maka transaksi akan gagal dan token tidak dapat digunakan.
Next. Setelah pengujian dilakukan dengan total 12 token, dan selama pengujian dilakukan secara berurutan. Hasil pengujian token dapat dilihat dari tabel di bawah, yaitu seperti nomor 1, dengan nomor token dan keterangannya yaitu tanggal baru, bulan baru, ID sesuai, nominal sesuai untuk pulsa 25.000, maka akan dinyatakan berhasil apabila keterangan dan juga nomor token sesuai. Dan salah satu contoh nomor 4, dengan menginputkan keterangan tanggal sebelumnya, bulan sebelumnya, ID sesuai, nominal sesuai untuk pulsa 25.000, maka token akan dinyatakan salah karena sudah tidak valid, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Nisrina. Oke, untuk kesimpulan itu saya sendiri. Jadi kita sudah menyampaikan, jadi berdasarkan sistem yang telah dibuat dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, proses enkripsi dan deskripsi token pulsa penghitung air prabayar dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu bahasa C. Proses enkripsi token dilakukan dengan teknik transposisi dan proses deskripsi dilakukan dengan mengimplementasikan aljabar Boolean. Yang kedua, hasil pengujian token menghasilkan tingkat keberhasilan 100% karena token yang memiliki karakter token berbeda dengan kode rahasia pada microcontroller tidak dapat digunakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Adipati dan teman-temannya. Kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, kelompoknya Ahmad, Dani, kemudian Faris, Hilmi, Miyoko, dan Suci. Sudah hadir? Sudah, Bu. Maka bisa dimulai kalau sudah siap. Baik, langsung saja. Tes, ada suaranya? Ya, mangga. Ada. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aplikasi aljabar Boolean dalam pengaturan palang pintu kereta api. Nah, untuk anggotanya yaitu ada Ahmad Dhani Chandra, Muhammad Farisuk Ramdhani, Muhammad Hilmi Rizkullah, yaitu saya sendiri, lalu ada Miyoko Rizky Ramdhani, lalu Suci Destiaris Dayati. Nah, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Suci. Latar belakang. Di masa revolusi industri ini, seperti kebutuhan manusia kian meningkat. Begitu pula kebutuhan akan transportasi. Kereta api adalah salah satu alat transportasi darat yang memiliki daya angkut yang cukup banyak. Beroperasi setiap hari demi memenuhi kebutuhan manusia untuk bekerja, mengangkut barang, atau sekedar rekreasi. Kereta api itu sendiri telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dari pada awal penggunaan mesin uap sebagai penggeraknya pada tahun 1801. Kini sudah terdapat kereta tercepat yang menggunakan daya magnet sebagai penggeraknya, yaitu Shanghai Maglev dari Cina, yang dapat bergerak dengan kecepatan 267,8 mph. Pada dasarnya, kereta api adalah alat transportasi yang menggerak melalui jalan yang khusus, sudah dibuat dengan rel.
Rel ini telah dipasang terbentang dari satu kota ke kota lainnya. Dengan kata lain, kereta api merupakan alat transportasi bebas hambatan. Namun, pada praktiknya, ada rel kereta api yang bersilangan dengan jalan raya. Dengan sifat kereta sendiri tidak bisa berhenti secara mendadak, maka kereta api itu sendiri selalu mendapatkan prioritas jika bersilangan dengan jalan raya, sehingga kendaraan lain yang akan melintas persilangan tersebut harus berhenti dahulu. Tujuan penelitian. Seiring meningkatnya tingkat mobilitas tersebut, dibutuhkan alat transportasi yang aman dan nyaman untuk penumpang ataupun pengguna transportasi lainnya. Untuk menyikapi hal tersebut, maka harus dibangun sebuah gerbang pintu di setiap persimpangan kereta api untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat tabrakan antara kereta api dengan kendaraan lainnya atau pejalan kaki yang sedang melintas. Metode penelitian, data yang digunakan, fungsi Boolean dapat juga dipresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND dengan OR dan gerbang NOT. Selain itu juga ada gerbang logika turunan, yaitu NAND, NOR, COR, dan XNOR. Gerbang AND bisa dilihat seperti gambar di atas. Gerbang AND mempunyai 2 atau lebih input dan menghasilkan 1 output. Untuk mendapatkan output yang bernilai 1 atau true, maka semua input harus bernilai 1 atau true juga. Sebaliknya, jika ada salah satu input yang bernilai 0 atau false, maka outputnya harus bernilai 0 atau false. Dalam aljabar Boolean, gerbang AND dapat dinyatakan sebagai suatu persamaan Boolean sebagai berikut. F x, y sama dengan x. N, y atau f x, y sama dengan x atau y f x, y sama dengan x, y. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hilmi. Nah, baik, yang selanjutnya adalah gerbang OR. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Nah, untuk penjelasannya yaitu gerbang OR mempunyai 2 atau lebih input dan menghasilkan 1 output. Untuk mendapatkan output yang lebih dari yang bernilai 1 atau true, maka salah satu inputnya harus bernilai 1 atau true juga. Sebaliknya, jika semua inputnya bernilai kosong atau false, maka outputnya akan bernilai kosong atau false. Dalam aljabar Boolean, gerbang OR dapat dinyatakan sebagai suatu persamaan Boolean sebagai berikut. F dalam kurung XY sama dengan X OR Y atau F dalam kurung X, Y sama dengan X tambah Y. Nah, untuk tabel kebenarannya sebagai berikut. Yaitu dari X ya 0, 0, 1, 1, untuk dari Y-nya 0, 1, 0, dan untuk F, X, Y-nya 0, 1, 1, 1. Lalu ada gerbang NAND. Nah, untuk contoh gambarnya, ada contoh gambar. Lalu untuk penjelasannya pada gerbang NAND, jika salah satu atau semua inputnya bernilai false, maka akan menghasilkan output yang bernilai 1 atau true. Sebaliknya, jika semua inputnya bernilai true, maka output akan bernilai kosong atau false. Dalam aljabar Boolean, gerbang NAND dapat dinyatakan sebagai suatu persamaan Boolean sebagai berikut. F dalam kurung X, Y sama dengan X NAND Y atau F dalam kurung X, Y sama dengan dalam kurung XY. Nah, untuk tabel kebenarannya seperti ini. X 0011, Y 0101, F dalam kurung X, Y 1110.
Lalu ada gerbang NOR. Pada gerbang NOR, jika salah satu semua inputnya bernilai true, maka akan menghasilkan output yang bernilai kosong atau false. Sebaliknya, jika semua inputnya bernilai false, maka outputnya akan bernilai 1 atau true. Dalam aljabar Boolean, gerbang NOR dapat dinyatakan sebagai suatu persamaan Boolean sebagai berikut, yaitu f dalam kurung x, y sama dengan x NOR y atau f dalam kurung x, y sama dengan X tambah Y. Nah, untuk tabel kebenarannya sebagai berikut ya, yaitu X 0011, X 0101, lalu untuk F dalam kurung X, Y ini 1000. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada gerbang XOR, yaitu gerbang XOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang berbeda. Dalam aljabar Boolean, gerbang XOR dapat dinyatakan sebagai suatu persamaan Boolean sebagai berikut, yaitu F dalam kurung X, Y sama dengan X XOR Y atau F dalam kurung X, Y sama dengan X atau disebut tidak keduanya. Lambang. Nah, untuk tabel kebenarannya yaitu X 0011, Y 0101, F dalam kurung X, Y-nya 0110. Lalu ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang sama. Dalam aljabar Boolean, gerbang XNOR maaf. Untuk selanjutnya itu dijelaskan oleh Ahmad Dhani Chandra. Silakan. Tes. Baik. Gerbang XNOR seperti gambar berikut. Penjelasannya, gerbang XNOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang sama. Dalam aljabar Boolean, gerbang XNOR dapat dinyatakan sebagai suatu persamaan Boolean sebagai berikut. F dalam kurung XY sama dengan X XNOR Y atau F X Y sama dengan X eksklusif Y. Dalam tabel kebenarannya sebagai gambar berikut. X0, Y0, Fx, Y1. X0, Y1, Fxy 0. X1, Y0, Fxy 0. X1, Y1, Fxy 1. Baik, selanjutnya. Tahap analisis. Penerapan aljabar Boolean pada palang pintu kereta api. Sebagai ilustrasi, akan dimisalkan terdapat dua buah input berupa sensor, misalnya S1 dan S2, yang terdapat pada samping kanan dan samping kiri pintu kereta. Sensor tersebut dapat bernilai true dan menunjukkan warna hijau atau bernilai false dan menunjukkan warna merah. Kedua sensor tersebut berfungsi untuk membuka dan menutup palang pintu dan hanya dapat menerima input dari dua sensor lain yang berada di kereta, yaitu di bagian depan kereta atau bagian belakang kereta api, gerbong paling belakang. Artinya kedua sensor tersebut, S1 dan S2, hanya dapat merespon jika yang lewat di depannya adalah kereta api. Oke, berikutnya. Hasil dan pembahasan. Terdapat beberapa cara penerapan aljabar Boolean yang dapat digunakan untuk mengatur palang pintu kereta api. Next. Satu, menggunakan gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output yang bernilai true. Jika salah satu atau kedua sensor bernilai true, maka dapat dimisalkan kedua sensor tersebut S1 dan S2 diinisiasi dengan nilai false dan mampu
lampu sensor menunjukkan warna merah. Palang pintu dapat diatur untuk menutup jika hasil dari S1 dan S2 menggunakan gerbang OR bernilai true. Jadi jika lokomotif melewati sensor pertama, maka sensor pertama yang dilewati tersebut akan langsung bernilai true. Sehingga output dari gerbang OR adalah true. Dan palang pintu akan menutup secara otomatis. Sebaliknya, jika bagian belakang kereta meninggalkan sensor terakhir yang dilewati, maka output dari gerbang OR adalah false dan palang pintu OR akan kembali terbuka. Berikut adalah tabel kebenaran menggunakan gerbang OR pada beberapa pintu kereta api. Kondisi kereta 1, S1 false, S2 false. Kondisi pintu S1 plus S2 membuka. Kondisi kereta api 2, S1 true, S2 false. Kondisi pintu S1 plus S2 menutup. Kondisi kereta api 3, S1 true, S2 true. Kondisi pintu S1 dan S2 menutup. Kondisi kereta api 4, S1 false, S2 true. Kondisi pintu S1 plus S2 menutup. Kondisi kereta api 5, S1 false, S1 false. Kondisi pintu S1 plus S2 membuka. Next. Baik, dan berikutnya akan dijelaskan oleh Paris. Selanjutnya menggunakan gerbang N. Bisa dilihat pada tabel kebenaran, outputnya itu pada kondisi kereta pertama dan kelima, yaitu outputnya true. Jika S1 dan S2-nya atau inputnya keduanya itu bernilai true dan akan membuka palang pintu. Dan untuk kondisi kereta 2, 3, dan 4 itu bernilai false atau menutup jika inputnya salah satu inputnya atau keduanya bernilai false. Sehingga jika lokomotif melewati sensor pertama atau bagian depan kereta api, maka sensor pertama yang dilewati tersebut akan langsung bernilai false. Sehingga output dari gerbang N adalah false atau menutup. Next. Lalu untuk menggunakan gerbang NOR, NOR, bisa dilihat pada tabel kebenarannya untuk kondisi kereta pertama dan kelima, outputnya bernilai true. Jika kedua inputnya bernilai false. Di sini akan membuka palang pintunya. Jika ingin menutup palang pintunya kembali, salah satu atau kedua inputnya bernilai true. Next. Lalu menggunakan gerbang NAND. Bisa dilihat pada tabel kebenarannya untuk kondisi kereta kedua, ketiga, dan keempat, outputnya itu bernilai true atau akan menutup. Jika salah satu atau kedua inputnya itu bernilai false. Namun untuk membukanya kembali, inputnya itu harus bernilai true untuk kedua sensornya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nyoko. XOR. Gerbang XOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang berbeda. Maka dapat dimisalkan kedua sensor tersebut diinisialisasikan dengan nilai false dan lampu sensor menunjukkan warna merah. Palang pintu dapat diatur untuk menutup jika hasil
dari S1 dan S2 menggunakan gerbang XOR bernilai true atau kedua input bernilai true. Jika lokomotif melewati sensor pertama, maka sensor pertama yang dilewati tersebut langsung bernilai true, sehingga output dari gerbang XOR adalah true dan palang pintu akan menutup secara otomatis. Sebaliknya, jika bagian belakang kereta meninggalkan sensor terakhir yang dilewati, maka output dari gerbang OR adalah false dan palang pintu akan terbuka kembali. Next. Selanjutnya, menggunakan gerbang XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan output true jika kedua input memiliki nilai yang sama. Maka dapat dimisalkan kedua sensor tersebut atau S1 dan S2 diinisialisasi dengan nilai true dan sensor menunjukkan warna hijau. Palang pintu dapat diatur untuk menutup jika hasil dari S1 dan S2 menggunakan gerbang XNOR bernilai false atau kedua input bernilai false. Jika lokomotif melewati sensor pertama, maka sensor pertama yang dilewati tersebut akan langsung bernilai false, sehingga output dari gerbang XNOR adalah false dan palang pintu akan menutup secara otomatis. Sebaliknya, jika bagian belakang kereta meninggalkan sensor tersebut yang dilewati, maka output dari gerbang XNOR adalah true dan palang pintu akan terbuka kembali. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kereta api adalah salah satu transportasi darat yang memiliki daya angkut besar. Kebutuhan akan mobilitas manusia menjadi alasan semakin berkembangnya teknologi dalam dunia perkereta-apian. Kereta api sendiri didesain untuk berjalan di atas rel atau dengan kata lain merupakan alat transportasi yang bebas hambatan. Dengan kata lain, jika ada rel kereta api yang bersilangan dengan jalur kendaraan lain, maka kereta api akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu dengan cara memberhentikan kendaraan lain yang sedang melintas. Proses pengaturan agar kereta api dapat lewat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan cara memberi palang pintu di tengah jalan dengan jalan tepatnya persilangan dengan rel kereta api. Desain daripada palang pintu sendiri dapat dilakukan dengan menerapkan salah satu subbab dari mata kuliah matematika diskrit, yaitu aljabar Boolean. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Ahmad Dhani dan teman-temannya. Untuk selanjutnya, karena kita tinggal satu menit lagi dari jadwal 9.40 selesainya, ada kelompok yang belum presentasi? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Oke. Kalau tidak ada lagi yang, atau kalau semuanya sudah presentasi, 6 kelompok kan ya untuk kelas ini. Mungkin 5 menit untuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan dari salah satu anggota kelompok lain ke kelompok yang lainnya? Saya, Bu, ingin bertanya. Mangga, Nisa. Untuk kelompok Hilmi yang barusan presentasi ya. Pada artikel ilmiah yang kalian bahas kan tentang pengaturan palang kereta api. Nah, apa ada hubungannya dengan bidang sistem informasi? Jika iya, boleh mungkin ditunjukkan sebelah mana? Mangga, kelompoknya Hilmi bisa dijawab langsung. Hilmi, Faris, kemudian Baik, Nisa. Terima kasih sudah bertanya. Mohon maaf sebelumnya kami juga bertanya ke Ibu, apa
itu termasuk ke sistem informasi dan Ibu bilang ya udah kita bawanya judul itu. Nisa gimana? Oh iya. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Tidak ada? Yang lain tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh, tidak ada evaluasi dari saya ya. Mungkin ini karena yang barusan untuk kelompoknya Hilmi dan yang lainnya untuk kelompok yang lain juga. Ketika ditanya oleh seseorang seperti itu, jawabannya jangan karena oleh ibunya memang sudah di ACC, karena oleh profesornya sudah di ACC, karena oleh gurunya sudah di ACC, dan lain sebagainya. Tetapi harus dijelaskan memang kenapa profesornya, kenapa gurunya, kenapa dosennya meng-ACC artikel Anda, harusnya lebih dijelaskan letak dari sistem informasinya ada di mana. Karena tadi juga di kasus yang tadi itu sangat mudah. Di letaknya itu ada kan di sistem sensornya, termasuk ke dalam sistem digitalnya, kemudian ada gerbang logikanya, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk yang lainnya sebagai pelajaran ketika ada pertanyaan dari seseorang, apalagi nanti kalau misalnya di sidang atau pada saat Anda nanti sudah bekerja, jawabannya jangan karena oleh manajer saya, karena oleh atasan saya, karena oleh guru saya dulu, karena oleh profesor saya dulu, dan lain sebagainya. Tetapi Anda harus meyakinkan ke audiens karena bahwa memang yang Anda jelaskan itu termasuk ke dalam lingkup yang sedang dibahas atau skop yang sedang diajukan oleh kegiatan tertentunya. Yang lainnya ya untuk diingat. Kemudian untuk catatan dari saya untuk semua kelompok, untuk contoh aplikasi banyak yang sudah tepat, namun mungkin di dalam pembahasannya harus lebih ditekankan lagi. Tadi ada beberapa kelompok juga yang mungkin memang masuk ke dalam ranah aljabar Boolean, tetapi bukan mengerucut kepada aplikasinya. Jadi Anda harus bisa bedakan apa yang dimaksud dengan aplikasi aljabar Boolean dengan mengevaluasi pembelajaran mengenai topik aljabar Boolean-nya. Kalau aplikasi itu lebih ke dalam, aljabar Boolean di bagian, tadi kan ada gerbang logika, kemudian ada penyederhanaan fungsi Boolean-nya, kemudian ada logika Boolean-nya, dan lain sebagainya. Ini bisa diterapkan atau digunakan dalam hal apa di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada tentang di sistem seat belt-nya, kemudian ada di palang pintu kereta api, kemudian ada juga di sistem jual beli barang ya, penawaran, kemudian ada di token pulsa, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya yang harus ditekankan lagi itu yang tadi saya sebutkan, bedakan antara aplikasi dengan evaluasi pembelajaran mengenai teori tertentunya. Dari materi-materi atau dari artikel-artikel ilmiah yang tadi teman-teman Anda presentasikan, semoga bisa Anda ambil wawasannya. Jadi aljabar Boolean itu tidak hanya tentang bagaimana kita menyederhanakan sebuah fungsi Boolean, bagaimana kita membedakan antara gerbang logika AND, OR, kemudian ada not-nya, ada yang eksklusifnya, ada yang gabungannya, yang NAND, dan lain sebagainya. Tetapi lebih kepada, memang aljabar Boolean ini memang sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selain di token air juga yang tadi ya, pulsa air kan di token listrik juga ada. Kemudian ada di palang pintu, itu berawal dari sensornya apakah sama seperti penggunaan logikanya kan ada true or false, logika Boolean-nya inputnya adalah 0 dan 1 dan lain sebagainya. Di dalam penjualan juga ada atau tidak adanya barang, kemudian ada juga di sistem seat belt-nya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah seperti yang selalu saya bahas di kuis pertama, itu cara Anda menjelaskan apa yang
ingin Anda sampaikan ke dalam audiens atau ke peserta yang Anda ajak untuk berbicara, Anda ajak untuk memahami apa yang ingin Anda sampaikan. Tadi kebanyakannya masih banyak membaca, kemudian banyak sehingga terlihat ada yang mengeja karena mungkin tulisannya terlalu detail di dalam PPT-nya dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya nanti Anda lebih lagi berlatih tentang bagaimana cara menyampaikan sebuah presentasi yang baik. Jadi jangan hanya melihat apa yang tertulis di dalam PPT kemudian Anda bacakan. Jadi kebanyakannya tadi sistematikanya itu kurang mengalir di antara pendahuluan adalah ini nih, kemudian metodologi penelitiannya adalah ini. Tapi seharusnya Anda mengalir permasalahannya adalah tentang misalnya tadi pengisian token listrik dasarnya apa. Nah, di sini dibutuhkanlah sebuah sistem yang bisa memanfaatkan aljabar Boolean di mana metode yang bisa digunakannya adalah ini. Jadi bukan terpaku yang kelihatannya adalah kaku. Pendahuluan, Anda sebutkan pendahuluan, kemudian Anda baca. Kemudian selanjutnya metode penelitian Anda sebutkan, selanjutnya Anda baca, tetapi lebih mengajak audiens bagaimana bisa memahami apa yang ingin Anda sampaikan mengenai aplikasi aljabar Boolean ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian minggu depan itu adalah jadwal kembali lagi ke e-learning ya. Silakan diselesaikan semua materi yang sudah disediakan di e-learning-nya. Dan sampai berjumpa di PTM ya. Jadwal kita PTM terakhir itu tanggal 7 Juni 2022. Nanti semoga tidak ada kendala lagi. Tidak ada lagi kendala di perjalanan lalu lintasnya. Bisa bertemu di kampus. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan? Tidak? Tidak ada? Mungkin sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga tadi bisa Anda tangkap ya, contoh aplikasi dari aljabar Boolean, kemudian tadi juga ada, walaupun belum mengerucut ke aplikasinya, temannya menyampaikan tentang salah satu metode tentang penyederhanaan fungsi Boolean-nya, ada metode lain, kemudian ada juga tentang efektivitas dalam belajar penyederhanaan fungsi Boolean itu harus menggunakan metode yang lain dan sebagainya. Semoga bisa diambil pelajarannya, kemudian Anda pahami aplikasi dalam kehidupan nyatanya. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.